Ketika Lindong masuk ke dalam lubang hitam, di mata Lindong hanyalah kegelapan yang pekat yang ada di penglihatannya. Ruang itu begitu gelap dan sunyi, tidak hanya menonaktifkan pandangan seseorang, bahkan menonaktifkan sentuhan seseorang. Pada situasi ini Lindong berusaha untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan siksaan yang akan dia alami pasti akan lebih menakutkan daripada kematian. Jika seseorang bisa mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur yang memangsa, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi praktisi legendaris yang kuat. Namun, sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang sangat menyakitkan. Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah, langkah demi langkah. Dalam kegelapan, ia harus menghadapi kegelapan dan menghadapi kesunyian. Di dunia yang gelap gulita waktu sepertinya tidak terasa di sini, sosoknya berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan. Tanpa terasa waktu demi waktu berlalu begitu cepat. Mungkin jika dilihat dari dunia luar, Lindong di tempat itu sudah hampir bertahun-tahun lamanya. Berada dalam kegelapan tak berujung ini, dia mulai panik dan dia juga hampir putus asa. Lagi pula, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun, setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah menjadi lebih tenang. Akhirnya, dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sosok perlahan berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan terus berlalu. Lindong perlahan berjalan dalam kegelapan. Langkah kakinya selalu sama, dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri, melupakan kegelapan, melupakan segalanya. Ketika aku berjalan dalam kegelapan ini, akhirnya aku mengerti kebenaran tentang apa itu melahap. Ternyata setelah melahap, tidak ada yang tersisa sama sekali. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar di pikiran Lindong. Setelah sekian lama berjalan, tiba-tiba, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang Lindong sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu, yang tidak dia lihat untuk sementara waktu. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang berlubang. Kemudian, senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalannya ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Menghabiskan simbol leluhur, aku telah meninggalkan duniamu yang gelap. Sosok itu dengan lembut tersenyum. Terkandung dalam nada suaranya, sebenarnya adalah sensasi perubahan arah. Namun, dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya, sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Saat dia melangkah maju, cahaya di belakangnya langsung hancur. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi hangat bercahaya muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian, sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang. Di depannya, simbol kuno diam-diam melayang di udara. Menatap simbol kuno itu, senyum kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah simbol jiwa dari simbol melahap leluhur. Jika dia bisa melihat simbol jiwa, itu berarti dia telah berhasil memperoleh persetujuannya. Di ruang berbintang yang tenang, Lindong menatap simbol kuno di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini semua perasaan bercampur aduk menjadi satu, dan dia berusaha agar tetap tenang. Dalam kegelapan, memang tidak ada serangan iblis atau serangan dari formasi hebat seperti yang dia bayangkan, tapi kegelapan yang tenang seperti itu malah lebih menakutkan daripada serangan yang mematikan. Bahkan pada saat jalur cahaya yang sebelumnya muncul di belakangnya, itu ternyata adalah ujian yang kejam. Jika Lindong benar-benar berbalik dan melangkah ke jalur cahaya tersebut, dia akan tenggelam untuk selamanya di dalam kegelapan. Lindong menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya dan sedikit terkejut. Dia telah menemukan bahwa tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih padat daripada sebelumnya. Apa yang telah memasuki simbol leluhur yang memangsa bukanlah tubuh fisik Lindong, melainkan energi mentalnya. Selain itu, Lindong jelas ingat bahwa ketika dia baru saja memasuki simbol leluhur, energi mentalnya hampir tidak berbentuk manusia, namun hanya berbentuk ilusi. Namun, energi mental ini sekarang memberi perasaan yang solid dan nyata dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Meskipun energi mentalku belum sepenuhnya tumbuh, tetapi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Syok mengisi wajah Lindong.
Meskipun energi mentalnya tidak meningkat, tingkat energi mental Lindong saat ini tidak diragukan lagi cukup untuk mengalahkan semua master simbol jiwa tingkat menengah. Seolah-olah jumlah energi mental tidak meningkat, kualitasnya telah meningkat secara substansial. Di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama, energi mental Lindong kemungkinan sebanding dengan 10 kali lipat jumlah energi mental, dan ini adalah manfaat yang diperolehnya di dunia kegelapan. Tidak hanya dia berhasil menerima pengakuan simbol leluhur yang memangsa, namun fondasi energi mentalnya telah menjadi sekuat gunung sekarang. Ini adalah hal yang paling berharga. Sepertinya aku sudah menghabiskan waktu banyak di tempat ini. Tatapan Lindong berkedip. Energi gunung mental yang mantap dan padat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Setelah memperhatikan perubahan dirinya untuk sementara waktu, Lindong akhirnya mengarahkan semua perhatiannya ke simbol kuno yang bergerak perlahan di depannya. Saat ia berkonsentrasi, Lindong menemukan bahwa ada sosok samar yang terlihat pada simbol yang tampaknya tidak memiliki bentuk yang tetap. Itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan ketika dia samar-samar melihat sosok itu berubah menjadi tetua bermata hitam, Lindong menyadari bahwa roh simbol leluhur yang memangsa tampaknya berubah menjadi bentuk pemiliknya setelah disempurnakan. Simbol leluhur melahap saat ini berada dalam keadaan tak memiliki master setelah kematian tetua bermata hitam, sehingga tidak memiliki bentuk atau penampilan yang jelas. Lindong berdiri di depan simbol leluhur melahap dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Ketika Lindong membungkukkan tubuhnya, simbol kuno memancarkan suara berdengung yang aneh. Sosok tidak jelas bergerak seolah-olah mengulurkan tangannya ke Lindong. Karena Lindong telah berhasil melewati dunia kegelapan, dia bisa dianggap telah mendapatkan pengakuan dari simbol ancestral. Oleh karena itu, ia sekarang mengulurkan tangan, jelas berniat untuk menyelesaikan langkah terakhir mengenali seorang master. Setelah melihat adegan ini, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Ekspresi di wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Dunia kegelapan ternyata sangat berguna dalam temperamen karakternya. Simbol leluhur yang memangsa memiliki roh simbol, dan roh simbol ini memiliki kecerdasan roh. Namun, kecerdasan roh semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Diao. Itu dikarenakan simbol ancestral sudah ada terlalu lama, dan sudah terlalu kuat. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menghampiri tangan roh simbol. Segera, Lindong menggeliat dan berfluktuasi, langsung berubah menjadi gambar memecah Lindong. Ketika roh simbol muncul pada penampilan Lindong, lubang hitam seperti simbol kuno yang berayun perlahan juga melayang ketika gelombang energi melahap menyebar dari dalam. Di hadapan kekuatan semacam itu, cahaya pun tidak bisa lepas. Simbol leluhur melahap yang berdenyut melayang ke depan, melayang di atas dahi Lindong sebelum masuk ke dalamnya. Saat simbol leluhur yang memangsa tenggelam di kepala Lindong, gelombang demi gelombang kekuatan melahap yang hebat segera meledak di sekitar tubuhnya. Saat ombak ini menyebar keluar, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang berbintang. Saat lubang hitam menelan segalanya, bintang-bintang dan daratan hancur, perubahan seketika dan menakutkan. Lindong duduk di tengah-tengah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan lubang hitam untuk menghancurkan dan bintang-bintang naik dan turun, sementara tubuhnya bahkan tidak membuat sedikit pun gerakan. Ketika roh simbol dari Devouring Ancestral Symbol melihat ini, tangannya melambai ketika tubuhnya dengan cepat memudar, berubah menjadi kilatan cahaya kecil dan memasuki tubuh Lindong. Begitu memasuki tubuh Lindong, perubahan yang menghancurkan bumi dimulai di Istana Niwan Lindong. Simbol takdir jiwa yang semula mengambang di Istana Niwannya hancur total dalam sekejap, berubah menjadi energi mental murni yang berdesing di Istana Niwan. Di tempat di mana simbol jiwa takdir hancur, sebuah lubang hitam perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan melahap yang mengerikan menyebar keluar. Saat kekuatan melahap menyebar, energi mental yang memenuhi Istana Niwan sepenuhnya tersedot ke dalam lubang hitam dalam waktu beberapa saat. Kecepatan menghisap itu menakutkan, dan setelah menyerap energi mental, lubang hitam tidak berhenti ketika kekuatan melahap tumbuh semakin kuat. Di bawah kekuatan melahap semacam ini, bagian-bagian dari energi mental yang sangat kuat tiba-tiba menyebar keluar dari ruang berbintang. Energi mental ini sangat kuno dan tampaknya milik simbol leluhur yang memangsa karena sekarang tanpa henti mengalir ke Istana Niwan Lindong. Saat energi mental yang kuat mengalir, Istana Niwan Lindong segera diisi oleh energi mental yang kuat sebelum sekali lagi melahap oleh lubang hitam.
Di bawah melahap ini, Lindong bisa merasakan energi mentalnya dengan cepat meningkat pada kecepatan yang sangat menakutkan. Biasanya, orang perlu berhati-hati tentang kenaikan tajam dalam energi mental ini. Setelah semua, tidak ada kekurangan simbol Masters yang Niwan Palaces telah dihancurkan oleh energi mental yang tiba-tiba, tidak terkendali dan kuat. Namun, ini jelas bukan masalah bagi Lindong. Sekarang setelah simbol leluhur yang memangsa mengawasi istana Niwanya, kemungkinan hanya ada sedikit energi mental yang kuat yang bisa menghancurkan istana Niwanya. Selain itu, setelah mengalami penempaan dunia kegelapan, Lindong yakin bahwa ia akan dapat dengan sempurna mengendalikan energi mental yang meningkat pesat ini. Dengan lapisan kepercayaan ini, secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Lindong. Dia diam-diam duduk di ruang kosong, melahap energi mental yang kuat yang menyembur dari segala arah. Di bawah melahap ini, energi mental yang kuat perlahan-lahan menyebar dari tubuh Lindong,